Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pelestarian. Yang kedua, penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, upaya-upaya pelestarian tumbuhan dan hewan di Indonesia. Yang keempat, upaya-upaya pelestarian tumbuhan dan hewan di dunia. Pada video kali ini akan dibahas poin 1 dan 2 dulu ya. Nah, yang pertama, apa itu pelestarian? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian kata dasarnya adalah lestari, yang artinya tetap keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal. Mendapat imbuhan menjadi pelestarian, maka artinya adalah yang pertama proses, cara, atau perbuatan melestarikan. Pengertian yang kedua, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, atau dinamakan juga konservasi. Maka, pelestarian hewan dan tumbuhan dapat diartikan sebagai berbagai cara yang dilakukan untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Poin yang kedua yaitu penyebab kepunahan. Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan ini ada banyak. Yang pertama yaitu perburuan liar. Kegiatan berburu memang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Hanya saja dulu itu kebutuhannya untuk dikonsumsi ya, atau untuk dimakan. Namun sekarang, pada saat ini perburuan liar biasanya bertujuan untuk mengambil beberapa bagian tubuh hewan untuk dijadikan barang kerajinan atau souvenir ya. Bisa kita lihat di sini nih beritanya. Marak perburuan liar harimau Sumatera terancam punah di Bengkulu. Di gambarnya kita bisa lihat ada kulit harimau gitu ya, lalu tulangnya, taring-taringnya untuk dijadikan bahan kerajinan. Yang kedua, perdagangan liar. Kenapa sampai diperdagangkan? Karena semakin langka suatu hewan atau tumbuhan tertentu, maka akan semakin mahal harganya. Maka beberapa orang ini yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk biasanya diselundupkan ya untuk dijual. Perdagangan satwa liar ilegal capai 13 triliun rupiah. Jadi dari berita ini kita bisa tahu ternyata memang sangat menguntungkan. Makanya ada beberapa orang yang melanggar hukum dan memperdagangkan satwa-satwa liar. Ya, ini jelas merugikan secara ekonomi juga secara ekologi gitu ya. Jadi satwa-satwa langka ini di alam akan semakin sedikit. Yang ketiga, pembalakan liar. Pembalakan liar ini maksudnya adalah kegiatan penebangan pohon untuk mendapatkan kayu bulat, kayu utuh. Nah, pembalakan liar ini biasanya dilakukan untuk mengambil kayu tumbuhan ya. Kita bisa lihat nih gambarnya. Nah, seperti ini. Pembalakan liar marak di hutan Tegal. Nah, ini berita sudah lama 2014. Jadi biasanya kayu-kayunya dimanfaatkan untuk bangunan atau barang-barang rumah tangga lainnya. Nah, memang ada penebangan pohon yang diizinkan gitu. Kalau diizinkan ini legal, berarti mendapatkan izin dari pemerintah dan diikuti dengan upaya-upaya penghijauan. Kalau namanya pembalakan liar, berarti ini kegiatannya tidak memiliki izin atau ilegal ya, dan bisa dijerat hukum. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini terjadi bisa secara alami maupun akibat ulah tangan manusia. Biasanya kebakaran hutan yang terjadi secara alami itu terjadi pada musim kemarau biasanya ketika tumbuhan-tumbuhan di hutan itu mengering. Jadi ketika terkena panas matahari itu bisa menimbulkan percikan api dan akhirnya apinya menjalar dengan cepat.
Namun ini bisa juga akibat ulah tangan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, misalnya ada manusia yang membuang puntung rokok seenaknya gitu ya ketika berada di hutan, lalu apinya menyebar. Atau ditemukan juga memang itu disengaja oleh manusia dibakar untuk membuka lahan, jadi agar tanahnya kosong gitu. Setelah kosong, dia akan memanfaatkan lahan itu untuk keperluan lain seperti perkebunan. Kita bisa lihat nih, penelitian LIPI, karhutla di Sumatera dan Kalimantan itu buatan manusia. Nah, sudah ditemukan nih secara penelitian, ternyata memang ada manusia-manusia yang sengaja merusak hutan kita. Padahal ini jelas sangat merugikan ya, selain berkurangnya penghasil oksigen tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, juga akan menimbulkan polusi udara yang ini jelas sangat mengganggu aktivitas manusia. Yang berikutnya adalah pembangunan pemukiman. Ini terjadi akibat bertambahnya jumlah penduduk ya. Semakin banyak jumlah penduduk dunia, termasuk Indonesia, itu menyebabkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, di sebelah kiri ini adalah tempat tinggal yang dibangun di kawasan Puncak Bogor, yang biasanya disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya banjir di daerah hilir ya, atau di Jakarta. Lalu di sebelah kanan ini ternyata bukan hanya untuk kebutuhan rumah atau pemukiman, tapi juga digunakan untuk kebutuhan jalan tol. Ini yang di sebelah kanan ini adalah gambar pembangunan tol di Sumedang ya. Bisa kita lihat kanan kirinya itu masih hutan, sedangkan tengahnya sudah ditebang. Dan ini jelas membuat tumbuhan atau pepohonan itu semakin berkurang. Yang keenam atau yang terakhir, ini karena dianggap sebagai hama nih biasanya hewan ya. Manusia menganggap hewan liar sebagai gangguan, padahal manusialah yang terlebih dahulu merusak habitat hewan tersebut. Ini ada cerita tentang gajah nih. Gajah dianggap sebagai hama bagi manusia. Kok bisa ya? Nah, ternyata hewan gajah ini memiliki daya jelajah yang sangat jauh. Sehari itu bisa berjalan sampai 20 km. Namun meskipun dia senang berjalan, dia ini memiliki rute. Jadi ketika dia berjalan di suatu tempat, suatu hari dia akan kembali lagi ke tempat itu. Nah, tapi karena perjalanan yang sangat lama, ketika dia kembali ke suatu tempat itu mungkin sudah berubah. Dulunya hutan, ketika kembali lagi sudah jadi perkebunan yang dikelola manusia. Nah, pada saat itulah manusia menganggap, oh, gajah ini merusak kebun saya. Padahal gajah itu menganggap, nah itu memang tempat tinggalnya gitu. Dulu tempat tinggalnya, maka dia makan di situ gitu ya. Tinggal juga di situ. Maka manusia menganggap gajah ini sebagai hama, ada yang sampai diracun, ada yang diburu gitu ya, sehingga menyebabkan berkurangnya populasi gajah. Baik, nah itu saja ya berarti pembahasannya. Setelah ini silahkan ada tugas baca materi di buku tema 1 halaman 136 sampai 143 ya, tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, lalu isi juga bagian di halaman 141 ya. Gitu, nanti materi ini akan kita bahas, tapi kalian wajib baca dulu. Oke, itu saja ya, dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.